Kembali lagi kita bersama PT Mino Karya Sejati di dalam pelatihan engineering. Hari ini kita membahas masalah UPS atau sistem kerja UPS. Karena UPS sering digunakan di gedung-gedung klien yang seperti yang memiliki sistem server dan memiliki equipment yang perlu ada daya cadangan. Ya, di gedung memang ada genset sebagai daya cadangan, tetapi ada istilah di dalam building management tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 ya. Jadi membackup suatu equipment itu dengan 4 tahap ya, dari PLN ketika PLN mati, masuk genset ketika genset masih mati, masuk UPS ketika UPS mati, masuk UPS kedua. Jadi ada 4 cadangan ya untuk membackup power. Berikut saya jelaskan teorinya. Ini UPS kita kenal ada 3 bagian, 3 tipe. Yang pertama ada offline, UPS offline, ada line interaktif UPS, ada online double conversion UPS. Ya. Jadi kepanjangan UPS itu uninterruptible power supply. Sebagai power supply ketika power utama itu gagal. Ya. Jadi ada 3 bagian tadi yang perlu kita jelasin. Yang pertama adalah offline. Ini rangkaian offline. Rangkaian offline itu seperti ya, dari charger, baterai, kemudian dari baterai ke AC. Ya, sistemnya seperti itu, baru lalu ke beban. Selalu seperti itu yang tipe offline. Jadi tipe offline ini dia hanya sebagai backup cadangan aja, backup cadangan untuk tegangan utama. Ya, ketika tegangan utama mati, dialah yang membackup. Yang lainnya tidak ada treatment elektrikalnya, tidak ada yang lainnya. Dia hanya membackup cadangan saja sebagai backup utama saja. Itu yang tipe offline, makanya harganya murah. Jadi kalau mau beli IPS harus tahu tipe mana karena berhubungan dengan budget. Ada yang nomor 2 itu tipenya seperti kita lihat rangkaiannya dari filter atau EMI electrical line noise atau masuk ke AVR automatic voltage regulator yang ngatur under voltage atau over voltage. Kemudian dari situ masuk ke charger dan sistem baterai, dan dari DC ke AC baru ke beban. Ya, itu yang tipe kedua. Yang tipe ketiga yaitu tetap menggunakan filter, tetapi di sini sudah paling prioritas menggunakan sistem inverter, yaitu dari AC ke DC dan DC ke AC. Jadi sistem charger, baterai dan konsep dari UPS tetap ada di sini langsung ke beban. Nah, kalau poin 2 dan poin 3 itu treatmentnya lumayan ya. Nah, kalau kita menghitung waktu backupnya baterai ya, misalkan beban 400 watt dengan tegangan baterai 12 volt dengan jumlah baterai 2, berapakah waktu backup baterai? Nah, di sini kita bisa hitung ya, 7 misalkan baterai AH-nya itu ampere hour-nya itu 7 nilainya, kemudian tegangannya 12, 2 dan 400 dan power faktornya 1,4, hasilnya itu jadi jamnya. Ya, ada hitungannya tadi ya. Nah, inilah yang saya jelaskan mengenai sistem UPS. Kita bisa pelajari bahwa UPS tipe pertama offline itu hanya sebagai backup cadangan, tapi tipe UPS tipe yang kedua dan ketiga itu sudah ada treatment elektrikalnya. Ya, apa treatment elektrikalnya? Seperti adanya noise line untuk elektrikalnya, itu filter akan yang berfungsi untuk menormalisasikannya. Dan kemudian ada tegangan listrik yang turun naik, ada AVR automatic voltage regulator di dalam UPS itu sendiri yang akan mengatur menormalkan tegangan itu menjadi tegangan standar 220 ya. Konsep juga UPS tetap ada ya, seperti dari baterai, pengecasan dari power supply atau rectifier, baru kemudian baterai itu terisi, dan kemudian ketika PLN mati, baterai itu yang backup untuk sebagai sumber cadangan. Seperti itulah pelatihan kita dalam UPS. Sukses kita buat PT Mino Karya Sejati dan semua engineering di dalam pekerjaannya. Salam engineering, terima kasih.